Bagaimana Pak Pendeta melihat kemerdekaan Indonesia yang kita telah peringati ke-80 dengan meriah? Ikuti pendapat Pendeta Sabto Edy, salah satu pendeta yang saat ini menjabat sebagai Ketua di Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia, Daerah Khusus Jakarta. Tentang kemerdekaan ada dua hal ya, secara jasmani dan secara rohani tentunya kalau sebagai hamba Tuhan. Jadi yang secara jasmani tentunya kita sebagai warga negara Indonesia ini, kemerdekaan itu artinya kebebasan oleh karena kemerdekaan, oleh karena dibebaskan dari penjajahan. Sehingga kita menjadi negara yang berdaulat, yang bisa memutuskan sendiri dan mengatur diri sendiri dan seterusnya. Jadi tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu ya, yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Secara rohani, Alkitab katakan bahwa kita ini orang-orang yang dimerdekakan. Jadi dibebaskannya bukan dari penjajah, tapi dari dosa-dosa kita. Kita semua tahu bahwa dosa-dosa itu bisa mengikat kita dan juga memperhamba kita. Jadi kita dibebaskan dari itu semua, sehingga Tuhan kita bukan lagi dosa itu, tetapi Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Jadi dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itulah kemerdekaan. Nah, tinggal bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Kalau kemerdekaan atas bangsa kita ini diperjuangkan oleh para pahlawan dan juga diplomasi daripada pemimpin-pemimpin bangsa ini, founder-founder dari bangsa ini, tetapi secara rohani kita dimerdekakan karena anugerah saja. Jadi karena pekerjaan Tuhan, karena tangan Tuhan yang mengasihi kita sehingga kita memperoleh kemerdekaan itu. Artinya dibebaskan dari segala belenggu dosa, ikatan, bahkan penghambaan kepada dosa. Melihat fakta-fakta yang ada di tengah bangsa Indonesia, media ini bertanya kepada Pendeta Sabto Edy yang hidupnya dihabiskan dalam dunia pelayanan dan organisasi lintas sinode atau dikenal sebagai seorang yang oikumenis. Menurut Bapak Pendeta, apakah rakyat Indonesia sudah benar merdeka? Kemerdekaan itu banyak faktor tentunya. Faktor ekonomi, hukum, keadilan, dan lain sebagainya. Di negara kita tentunya keadilan dan seterusnya itu tentunya belum, memang kita negara yang merdeka, tetapi mengisinya dalam kemerdekaan ini tentunya banyak yang belum sempurna. Belum sempurna salah satunya yaitu tentang keadilan hukum, keadilan sebagai warga negara. Keadilan juga berbicara tentang mayoritas dan minoritas, ya, karena dimanapun itu seringkali minoritas itu menjadi orang-orang yang terampas keadilannya, sehingga menjadi seperti hamba yang tidak merdeka kehidupannya. Ya, itu penting loh, karena kita sebagai orang-orang yang minoritas dalam jumlah, seringkali harus dalam diskusi mengalah terhadap jumlah yang lebih besar. Gitu. Itulah makanya orang memaknai bahwa kita ini belum merdeka. Juga dalam hal ekonomi juga betul demikian juga, masih banyak orang-orang kita ini yang sangat tergantung hidupnya dan tidak bisa merdeka dalam hal ekonomi, ya. Dia harus bergantung hidupnya kepada orang lain dan juga dia harus menggambarkan dirinya oleh karena kebutuhan-kebutuhan secara ekonomi. Negara dalam hal ini harus ambil alih, negara harus mengambil peran itu seharusnya dalam supaya kemerdekaan ini bisa dinikmati oleh semua bangsa kita tentunya. Dalam semua strata ini seharusnya bisa menerima keadilan ini, baik dalam hukum, ya. Jadi mereka punya kenyamanan ketika mereka merasa beracara dalam hukum, misalkan dalam urusan hukum, maka mereka punya jaminan bahwa sekalipun mereka minoritas, sekalipun mereka menjadi orang yang secara ekonomi tidak berdaya, maka mereka dijamin dan pemerintah yang harusnya ambil alih itu. Jadi bukan hanya menuruti segala yang mayoritas, maka hukum bisa diputar balikan kemana-mana dan juga demikian yang berkuasa, gitu ya. Tetapi keadilan itu juga harus pemerintah mengambil perannya dalam masyarakat, itu harus semakin lebih lagi dalam mengisi kemerdekaan ini. Pendeta Sabto Edy yang sudah mendapatkan tugas untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia (DKJ) ini berpendapat soal kemerdekaan umat Kristiani dalam bergereja alias beribadah. Beribadah itu bisa di dalam gereja dulu ya, di dalam gereja bisa dari luar gereja ya. Karena kita dengar hari-hari ini begitu tidak pernah selesai dari presiden ke presiden itu adalah bagaimana
orang Kristen dipersekusi dan sedang ibadah, mereka dibubarkan dan lain sebagainya, begitu tragisnya ya. Karena mereka itu tadi dari segi keadilan betul-betul mereka dirampas karena apa? Karena jumlah, karena minoritas dan mayoritas yang mengaturnya, bahkan dengan kekerasan dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah lah yang harus mengambil. Kita bisa lihat dan dipertontonkan bagaimana pemerintah yang benar yang menjamin kemerdekaan itu dalam keadilan hukum, maka mereka pasti akan ambil alih itu semua untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi yang melawan hukum, yang bertindak pidana, yang mereka harus dihukum dan seterusnya, walaupun mereka didamaikan. Kan kelemahannya kita ini seringkali supaya karena yang mayoritas yang melakukan persekusi, mayoritas melakukan ketidakadilan, maka pemerintah seringkali mempertimbangkan ini, ya, sehingga mereka bagaimana supaya 50-50 gitu ya. Tetapi pemerintah yang berkeadilan tentunya ketika melakukan tindak-tindak pidana ya harus hukum yang berjalan gitu ya. Pengampunan dan lain sebagainya itu memang harus menjadi milik anak Tuhan untuk senantiasa apapun yang terjadi, seperti Tuhan Yesus contohkan, teraniaya, dihina, disesah, sampai di atas kayu salib pun dia tetap berkata ampunilah, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan itu sudah menjadi prinsip, bukan berarti prinsip orang Kristen ini maka tidak mengalami keadilan di dalam negara kita yang kita cintai ini. Jadi peran pemerintah sangat penting. Maka gereja kalau dipersekusi, maka betul-betul yang melakukan hal-hal demikian ini harus memang secara hukum mereka harus mempertanggungjawabkan. Walaupun nanti mereka saling mengampuni, tetapi hukum harus tetap berjalan. Itu prinsip kemerdekaan, jadi berkeadilan. Jadi artinya dalam segala hal, bukan pula dalam hal ekonomi. Tentunya yang harus mengambil inisiatif itu adalah pemerintah. Kalau rakyat yang mengambil inisiatif, itu namanya bukan hukum ya.